Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Meski sudah diizinkan beraktivitas di luar rumah, namun gereja sangat menghimbau agar semua jemaat menjadi anak Tuhan yang memberikan teladan dengan disiplin mengikuti seluruh himbauan pemerintah dalam beraktivitas sehari-hari. Saudara, inilah hal sederhana namun penuh dampak yang bisa kita lakukan bagi bangsa dan negara kita saat ini. Bagi saudara yang masih tetap atau akan kembali beraktivitas di luar rumah, mari biasakan mentaati peraturan pemerintah untuk jaga jarak dan memakai masker. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Gereja juga sangat ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan dan topangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sambil menyesuaikan diri dengan arahan pemerintah tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, gereja juga ingin mendata ulang informasi kontak setiap jemaat GKS Grogol. Untuk itu, mohon kirimkan nama lengkap dan alamat saudara melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Komunitas itu penting. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita terus menjaga erat persekutuan kita dalam kasih dengan menghadiri acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turmerka Huis atau Bapak Apin. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Ibadah online minggu depan akan kembali dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Untuk itu jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, untuk selalu mendapatkan update. Damai sejahtera menyertai kita semua. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga sebagai satu kesatuan. Jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mungkin terasa aneh, namun percayalah kuasa Tuhan ada bagi yang buka hati. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Di ibadah online ini, secara khusus kita akan mendapatkan pesan-pesan sehat dari Dr. Elizabeth Subrata. Selamat beribadah. Shalom Jemaat GKS, apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja dan luar biasa. Kita berjumpa lagi di ibadah online GKS Grogol. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala Senior Pendeta Bunadi Subrata. Mari kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik, sangat teramat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, sampai selama-lamanya. Berganti hari
saja katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik. Kami ada sampai hari ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi?
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah Engkau Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Di era new normal ini, saya berdoa supaya kita tetap semangat, tetapi tetap hati-hati, terutama ketika kita berada di luar rumah. Kita tetap intim dengan Tuhan setiap saat dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Minggu lalu saya bicara tentang kasih karunia Tuhan, di mana kita di era new normal ini sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan karena begitu banyak perubahan yang terjadi. Kasih karunia Tuhan itu bicara tentang kuasa dari Tuhan, kemampuan ilahi, kesanggupan ilahi yang sangat kita butuhkan, sehingga kita bisa melewati hari demi hari kehidupan kita berkemenangan oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini saya ingin melanjutkan pelajaran tentang kasih karunia yang
minggu lalu belum saya bahas. Apabila ada di antara saudara yang belum sempat mendengar pelajaran kasih karunia minggu yang lalu, saya persilakan saudara bisa mengikuti kembali khotbah saya minggu yang lalu tentang kasih karunia. Hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita bisa menerima kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan sehingga hidup kita berkemenangan. Nah, sebagai ayat pertama, saya akan ajak saudaraku melihat di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam. Yakobus pasal 4 ayat yang keenam demikian, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Perhatikan di sini kata mengasihani orang yang rendah hati. Dalam bahasa Inggris King James ditulisnya demikian, give grace unto the humble. Artinya memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Perhatikan, ini penting sekali. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya hanya kepada orang yang rendah hati, bukan kepada orang yang sombong. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, Tuhan menentang orang yang sombong. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita jangan sombong. Satu-satunya sikap yang ditentang oleh Tuhan adalah kesombongan. Mengapa demikian? Karena kesombongan itu bapa segala dosa. Saya beri contoh, saudara, kesombongan itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Misalkan dosa dusta, dosa iri hati, dosa kebencian, dan sebagainya. Ada sebuah kisah, seorang pengusaha, dia sombong. Perusahaannya bangkrut, sebenarnya perusahaannya bangkrut. Tapi karena sombong tentu dia mau menutupinya. Jadi ketika dia ketemu temannya, dia berbohong. Kenapa dia berbohong? Karena dia sombong. Dia berkata begini, perusahaanku sebenarnya nggak bangkrut, padahal bangkrut. Tapi dia bilang tidak bangkrut. Istriku ngomel-ngomel di rumah. Kenapa kamu sudah setua ini terus ada di perusahaan? Kenapa di kantor terus? Sudah jual perusahaan itu supaya kita bisa jalan-jalan keliling dunia. Makanya saya jual perusahaan itu. Padahal sesungguhnya adalah bangkrut. Tapi dia menutupinya dengan bohong. Jadi oleh sebab itu makanya Tuhan menentang orang yang sombong. Karena dari kesombongan itu akan lahir dosa-dosa yang lain, saudara-saudara. Hari ini Tuhan ingin kita menanggalkan kesombongan kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang yang rendah hati yang akan menerima kasih karunia Tuhan. Dan hari-hari ini kita sangat membutuhkan, saudaraku, kasih karunia Tuhan. Nah, kita mau katakan sama-sama hari ini, demikian, penerima kasih karunia adalah orang yang rendah hati. Mari katakan sama-sama 2, 3. Penerima kasih karunia adalah orang yang rendah hati. Nah, hari ini kita mau belajar 2 sifat atau 2 karakter penting yang merupakan syarat. 2 karakter penting yang merupakan syarat kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. 2 karakter itu adalah, saudara, rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati dan lemah lembut. Mari kita baca dalam Matius pasal 11 ayat 29. Matius 11:29 demikian, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku, kata Tuhan, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya, puji Tuhan. Rendah hati dan lemah lembut itu karakternya Tuhan. Itu sifatnya Tuhan. Ini bagaikan 2 sisi koin, saudaraku. Jadi rendah hati dan lemah lembut bagaikan 2 sisi koin yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, begitu dekat. Artinya orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah juga orang yang lemah lembut. Jadi merupakan 2 pilar kekuatan rohani anak-anak Tuhan. Oleh karena itu maka hari ini saya beri judul khotbah saya 2 pilar kekuatan
yaitu sifat rendah hati dan sifat lemah lembut yang merupakan dua pilar kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Hari ini kita akan belajar ya apa yang Alkitab katakan tentang rendah hati dan juga tentang lemah lembut. Demikian saudara, kita mulai dengan rendah hati. Rendah hati itu yang pertama adalah tidak sombong. Ya, artinya kebalikan daripada rendah hati adalah sombong. Lawan daripada rendah hati adalah sombong. Dalam Amsal 16 ayat 18 demikian, Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, tetapi tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita katakan bersama-sama ya, dengan suara keras, ini penting. Kesombongan adalah awal kejatuhan dan kehancuran hidup kita. Mari katakan sama-sama 2, 3. Kesombongan adalah awal kejatuhan dan kehancuran hidup kita. Begitu kita sombong, tinggi hati itu awal dari kehancuran hidup kita. Barangkali ada cukup banyak orang yang mengenal seorang artis Hollywood, namanya Marilyn Monroe. Dia artis Hollywood yang terkenal di tahun 1950-an. Barangkali saudara-saudara yang lansia lebih banyak yang tahu tentang artis ini karena memang terkenalnya di tahun 1950-an. Nah, satu saat saudaraku, dia dikunjungi oleh Billy Graham. Karena Billy Graham ingin menyampaikan pesan Tuhan kepada dia. Tetapi apa yang dia lakukannya saking sombongnya. Dia menolak Billy Graham dan dia berkata kepada Billy Graham bahwa saya tidak butuh Tuhan. Saking sombongnya saudara. Apa yang terjadi, seminggu kemudian dia ditemukan tewas di rumahnya, bunuh diri. Kesombongan itu awal kehancuran daripada manusia. Oleh karena itu hari ini jangan kita sombong. Kita butuh kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa berubah menjadi orang yang rendah hati. Dan ketika kita rendah hati, kita berada begitu dekat dengan pintu gerbang kasih karunia Tuhan. Kalau kita lihat diri Petrus sebelum dia dipulihkan oleh Tuhan, dia adalah seorang yang sombong saudara. Saya mempelajari sifat-sifat daripada Petrus, ternyata dia tadinya adalah seorang yang sombong. Sebelum dia dipulihkan oleh Tuhan dan dipakai Tuhan di gereja mula-mula dengan luar biasa. Ada 6 hal yang saya temukan tentang Petrus sebagai tanda bahwa dia adalah pribadi yang sombong. Yang pertama saudara, saya temukan dia adalah seorang yang self-centered conversation. Di dalam Matius 26 ayat 33. Selalu perkataannya aku. Dia bilang aku yang paling dan sebagainya. Yang kedua, merendahkan orang lain. Matius 26 ayat 33. Yang ketiga, kasar. Cenderung melawan otoritas yang di atasnya. Matius 16 ayat 22. Yang keempat, dia memiliki independent spirit. Semau-maunya. Gak mau tergantung sama orang. Pokoknya dia bawa dirinya sendiri. Yohanes 21 ayat 18. Yang kelima, dia tidak mempunyai teachable spirit. Tidak mau diajar, susah diajar orang yang sombong itu. Yohanes 21 ayat 18. Dan yang terakhir, dia ingin menjadi yang nomor 1. Itu ciri orang sombong, kepengen yang nomor 1. Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 21. Pengertian rendah hati yang kedua adalah mengakui segala keberhasilan adalah anugerah Tuhan. Mengakui segala sukses kita, keberhasilan kita, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Rasul Paulus, saudara, dia sangat berhasil dalam pelayanannya. Dia melayani di Asia Kecil, mencapai Eropa Barat, bahkan sampai ke Eropa Timur. Luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi dia mengakui, saudaraku, bahwa segala keberhasilannya ini, suksesnya ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi begitu rendah hati dia. Saya akan memperlihatkan beberapa ayat firman Tuhan kepada saudara
yang menunjukkan konsistensi dia sebagai seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Makanya dari ayat-ayat itu saya tampilkan mengenai tahun penulisannya, supaya kita bisa melihat betapa dia konsisten sebagai hamba Tuhan yang selalu rendah hati sampai di akhir hidupnya. Kita lihat dalam 1 Korintus 15, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, itu ditulis sekitar tahun 55 Masehi. Dia berkata begini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kemudian Efesus pasal 3 ayat 7 dan 8 ditulis sekitar tahun 58 Masehi. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Ketiga, 1 Timotius 1 ayat 15 ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Ini menjelang akhir hidupnya. Menjelang akhir hidupnya, dia berkata, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi dia merasa dirinya nggak layak sebenarnya. Tapi kalau dia berhasil, dia sukses, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Yang ketiga, saudara, ciri orang yang rendah hati yang ketiga adalah mudah mengakui kesalahan. Mudah mengakui kesalahan. Apakah kita termasuk orang yang mudah atau yang sulit mengakui kesalahan? Mari kita cek diri kita masing-masing. Orang yang rendah hati mudah mengakui kesalahan. Kenapa kita sulit sebagai manusia mengakui kesalahan? Jawabannya karena ego. Karena ego manusia. Jadi ego itu yang membuat kita sulit mengaku salah. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah kita cenderung menyalahkan orang lain. Itu sudah sejak zaman Adam dan Hawa. Kalau kita baca firman Tuhan, di mana dikatakan dalam firman Tuhan, Adam menyalahkan Hawa. Lalu Hawa menyalahkan ular. Kita baca kisah Abraham juga sama. Sarah menyalahkan Abraham. Waktu Musa marah kepada Harun karena membuat patung lembu emas, maka Harun menyalahkan bangsa Israel. Saudaraku, ada binatang yang laku keras tuh, namanya kambing hitam, disalahin mulu. Nah, itulah sifat manusia, karena ego manusia. Makanya sebenarnya Bible mengatakan musuh terbesar manusia bukan lagi iblis. Iblis, setan sudah dikalahkan oleh Tuhan, tetapi musuh terbesar manusia yang mesti ditaklukkan adalah ego kita sendiri. Itu yang mesti ditaklukkan. Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16. Ini ayat yang penting sekali kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, rumah tangga kita mau diberkati oleh Tuhan, praktekkan ayat ini, saudara. Yakobus 5 ayat 16 demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Perhatikan, ada dua hal yang mesti kita lakukan kalau kita mau diberkati Tuhan, yaitu dikatakan di sini saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh di sini bicara sembuh jasmani, sembuh rohani. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata-kata karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Di dalam bahasa Inggris King James ditulisnya confess your fault one to another. Artinya ini bukan ditujukan kepada Tuhan, tetapi lebih ditujukan kepada sesama manusia. Artinya dalam rumah tangga, suami istri tidak cukup hanya saling mendoakan, tapi suami istri harus dikatakan di sini saling mengakui kesalahan. Nah, itu dibutuhkan sifat rendah hati. Kalau kita sombong, enggak mungkin. Demikian juga dalam keluarga, saudaraku, antara anak dengan orang tua. Demikian juga harus saling mengakui kesalahan, minta maaf, lalu dipulihkan oleh Tuhan, maka keluarga akan diberkati oleh Tuhan. Jadi suami istri yang kuat diberkati adalah yang di dalamnya ada pertama saling mengakui kesalahan, dan yang kedua saling mendoakan.
Gereja juga sama, gereja yang kuat, gereja yang diberkati, ada gereja yang di dalamnya jemaat ada saling mengakui kesalahan, enggak sombong, saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan. Maka kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan akan turun luar biasa. Nah, hanya orang yang rendah hati yang bisa melakukan ini, saudara. Oleh karena itu hari ini biarlah kita minta kasih karunia Tuhan supaya kita berubah dari kesombongan menjadi orang yang rendah hati. Mari kita menguji. Saya ingin kita sama-sama hari ini menguji. Menguji apa? Menguji apakah kita ini sombong apa enggak? Apakah kita sudah rendah hati? Ada 9 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama adalah, apakah kita merasa sebagai seorang yang penting? Yang kedua, apakah kita ingin dapat perlakuan yang istimewa atau didahulukan? Yang ketiga, apakah kita menjadi defensif bila pendapat kita tidak diterima? Yang keempat, apakah kita sulit mengakui kesalahan dan kelemahan kita? Yang kelima, apakah kita lebih banyak bicara daripada mendengarkan? Yang keenam, saudaraku, apakah kita suka membanggakan prestasi kita? Yang ketujuh, apakah kita lebih bergantung pada diri sendiri apa kepada Tuhan? Yang berikut, kedelapan adalah apakah kita merasa tidak senang jika apa yang kita kerjakan ini tidak mendapatkan pujian atau penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Yang kesembilan terakhir, apakah kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain? Nah, jika jawabannya banyak iya, saudara, banyak iya, maka sesungguhnya kita masih sombong. Biarlah hari ini Tuhan jamah kita supaya kita rendah hati, saudaraku, karena orang yang rendah hati, sekali lagi saya kasih tahu, dia dekat sekali dengan pintu gerbang kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ada berkat, saudaraku, bagi orang yang rendah hati. Wah, berkatnya luar biasa. Saya ajak kita melihat dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan di sini demikian, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Haleluya. Kekayaan, kehormatan, kehidupan diberikan oleh Tuhan kepada orang yang rendah hati. Billy Graham adalah seorang tokoh revival, kebangunan rohani yang luar biasa di Amerika Serikat di abad ke-20. Sangat terkenal. Tahukah saudaraku, dia langganan masuk dalam daftar orang yang paling dikagumi, bukan hanya di Amerika, tapi di dunia. Pelayanannya luar biasa, tapi juga bukan hanya di kota-kota besar, tapi dia sampai ke desa-desa di Afrika. Dia sudah berkhotbah kepada lebih dari 200 juta orang. Wow, luar biasa. Lebih dari 150 negara. Yang luar biasanya lagi adalah dia menjadi penasehat beberapa presiden Amerika Serikat. Dia meninggal di usia 99 tahun pada tahun 2018 yang lalu. Dunia sangat kehilangan orang yang luar biasa ini. Saya mau cerita betapa rendah hatinya dia. Kunci sukses dia diberkati Tuhan, kekayaan, kehormatan, kehidupan diberikan oleh Tuhan kepada Billy Graham karena dia adalah orang yang sangat rendah hati. Pada satu hari, saudara, ada seseorang mencuri Alkitabnya. Lalu dia cerita sama temannya, dia bilang begini, saya tidak habis mengerti kenapa ada orang mencuri Alkitab saya, padahal ada nama saya di atas Alkitab itu. Dengan lugunya dia cerita seperti itu kepada temannya. Saudaraku, dia nggak sadar bahwa sebuah Alkitab dengan nama Billy Graham di atasnya itu yang menjadi penyebab orang itu mencuri Alkitabnya. Karena dia terlalu rendah hati, dia merasa dia bukan siapa-siapa. Hari ini semakin kita rendah hati, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, saya mau berbicara tentang lemah lembut yang kedua. Lemah lembut. Nah, kata Yunani dari lemah lembut adalah praus.
artinya strength under control. Ya, strength under control artinya kekuatan yang dikendalikan. Nah, pengertian lemah lembutnya digambarkan dengan seorang melatih kuda liar. Jadi kuda yang liar, yang lari ke sana ke sini dijinakkan. Itu artinya tujuannya bukan membuat kuda itu jadi cacat, bukan. Tapi membuat kuda itu akhirnya bisa mengendalikan kekuatannya, nggak liar lagi, sehingga dia berguna bagi majikannya. Sama juga dengan cara Tuhan memproses kita, melatih kita, mendisiplin kita. Kita kadang-kadang jadi nangis di hadapan Tuhan dengan proses Tuhan itu bukan karena Tuhan kejam. Dia mau menjadikan kita yang tadinya liar menjadi orang-orang Kristen yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukan lemah, saudaraku, tapi justru kuat, yang tangguh karena dia cakap mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa begitu saja marah, dia bisa kekang, dia bisa kendalikan emosinya. Itu sebagai tanda dia orang yang kuat, saudara-saudara. Ada berkat, saudara, bagi orang yang lemah lembut. Berkatnya luar biasa. Berkat itu adalah berupa bimbingan dan tuntunan Tuhan. Sekali lagi, bimbingan dan tuntunan Tuhan itu sangat kita butuhkan. Saudaraku, setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Saya selalu minta Tuhan bimbing saya. Tuhan tuntun saya. Tuhan tunjukkanlah jalan-jalan-Mu supaya saya tidak salah jalan. Bimbingan dan tuntunan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Dan kalau kita baca Mazmur pasal 25 ayat 9, saudaraku, Mazmur 25 ayat 9 demikian. Ini ayat yang indah. Dikatakan ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Perhatikan, dalam bahasa Indonesia ditulis kata rendah hati. Tetapi dalam bahasa Inggris King James ditulisnya meek, yang bisa diartikan lemah lembut. Di sini juga menjadi satu pelajaran bahwa antara rendah hati dengan lemah lembut itu sangat dekat. Bagai dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu adalah yang pertama dapat menguasai diri. Dapat menguasai diri kita ketika kita diperlakukan gak adil. Hari-hari ini barangkali ada banyak orang diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak fair. Tapi kalau kita punya lemah lembut, sifat ini, kita bisa kontrol diri kita. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20 demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik, perhatikan, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Jadi pengertian lemah lembut begini, saudara. Jika misalkan kita salah, kita berbuat salah lalu ditegur oleh orang, dan kita nggak tersinggung, kita nggak marah, itu bukan yang namanya lemah lembut. Bukan. Tapi misalkan kalau kita sudah berbuat kebenaran, berbuat yang benar, tapi disalah-salahin oleh orang, dicaci maki oleh orang, padahal kita benar. Nah, di situ kita nggak tersinggung, kita nggak marah, maka itu yang namanya lemah lembut. Perhatikan, saudaraku, Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat lemah lembut. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan demikian, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus dengan sengaja diperlakukan secara brutal, dipukul, dicambuk, dimahkotai duri, disalib. Tetapi karena sifat lemah lembut, dia bisa mengontrol dirinya untuk tidak membalas dendam, untuk tidak melawan, tetap dia bisa menahan dirinya, dia menyerahkan semuanya itu kepada Bapa di surga. Itu sifat lemah lembut. Ada seorang di Alkitab juga punya sifat lemah lembut, namanya Daud. Daud itu mengabdikan diri sepenuhnya kepada Saul. Dia nggak salah apa-apa. Tapi karena Saul iri hati, Daud diperlakukan nggak adil.
Tetapi Daud, saudaraku, bisa mengontrol dirinya. Sebenarnya bisa saja dia menjadi pahit hati, tetapi dia tidak membiarkan hatinya pahit. Itu yang namanya dia pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, yaitu kelemah lembutan. Pribadinya yang lemah lembut membuat dia bisa menjaga untuk tidak pahit hati. Padahal dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Hari ini milikilah sifat lemah lembut ini dan kita akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Yang kedua, saudara, memiliki hati yang mau diajar. Itu lemah lembut, hati yang mau diajar. Teachable spirit. Yakobus 1 ayat 21 demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan hanya dapat tertanam, perhatikan, dan bertumbuh di hati kita bila saudara dan saya lemah lembut. Ya, dalam Kisah Rasul 17, orang-orang Kristen di Berea, kalau saudara membaca itu, bertumbuh rohaninya luar biasa, berbuah-buah bagi Tuhan. Mengapa? Karena mereka memiliki hati yang lemah lembut, yang senantiasa ingin belajar firman Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, orang yang lemah lembut memiliki hati yang mengampuni. Oh, dia punya hati yang nggak menyimpan kepahitan, nggak menyimpan dendam, tetapi dia adalah seorang yang punya hati yang begitu mulia. Dia selalu mengampuni orang. Dia mengampuni orang. Dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan demikian, Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Haleluya. Dalam Bilangan 12 ini diceritakan bagaimana Musa, seorang yang begitu lembut hatinya, dia menikah dengan seorang perempuan Kus. Itu perempuan Afrika, saudara. Nah, saudara-saudaranya Musa, yaitu Miriam dan Harun, enggak setuju, mengatai Musa. Ya, kemudian juga menghina Musa. Namun sebenarnya mereka juga lagi enggak senang dengan kepemimpinan Musa. Jadi sekalian, saudara. Nah, Musa dikatakan tidak pahit hati. Dia tidak dendam. Bahkan dia mengampuni mereka. Yang luar biasanya ketika Tuhan menghukum Miriam dengan sakit kusta, Musa enggak bilang begini, syukurin kamu. Enggak, saudara. Tapi dia berdoa, dia mohon pengampunan Tuhan atas Miriam supaya disembuhkan oleh Tuhan. Jadi Musa memiliki hati yang begitu lembut, dengan ciri adalah dia adalah orang yang mudah mengampuni, selalu mengampuni. Nah, saudara, selama pandemi corona ini, perhatikan, banyak memunculkan konflik ya dalam rumah tangga. Lockdown berbulan-bulan, rasa jenuh, orang nggak biasa kerja di rumah, suasana rumah yang berantakan, ya, kemudian income lagi berkurang. Wah, itu nggak gampang, akan membuat orang ya tersulut emosi, gampang tersinggung, gampang marah, ya, kata-kata kasar yang bisa melukai orang. Hati-hati, saudara, saya membaca berita-berita bahwa banyak terjadi masalah dalam rumah tangga di pandemi corona ini. Dan ujung-ujungnya adalah banyak yang sakit hati, banyak yang pahit hati karena menerima perlakuan yang tidak fair, yang tidak adil, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghina, dan sebagainya, saudara. Nah, yang lebih bahayanya begini, saudara. Umumnya kalau orang yang sudah terluka hatinya, maka dia cenderung akan melukai orang lain lagi. Ambil contoh, misalkan suami melukai istri, maka sang istri yang sudah terluka hatinya itu cenderung dia begitu mudah akan melukai lagi orang lain, misalkan anaknya. Nah, sang anak yang terluka hatinya, begitu juga sama, dia akan cenderung melukai lagi orang lain. Dia bisa saja melukai adiknya. Maka suasana rumah tangga menjadi nggak karuan, serba sakit hati di dalam. Oleh karena itu hari ini kita mesti hati-hati. Kita perlu kasih karunia Tuhan untuk menjaga rumah tangga kita di pandemi corona ini justru diberkati.
Sekali lagi saya mendorong saudara semua untuk punya mesbah keluarga yang kuat, supaya kita bisa mengundang hadirat Allah dalam rumah tangga kita, dan rumah tangga kita diberkati. Nah, hari ini saya mau berbicara terakhir tentang kepahitan hati dan pengampunan. Karena ini relevan dengan keadaan kita sekarang, di mana banyak orang menjadi pahit hati karena keadaan yang sudah demikian parah. Nah, saudaraku, apa artinya pengampunan? Pengampunan yang Alkitabiah, pengampunan menurut Alkitab adalah begini, saudara. Satu, sikap memberikan maaf tanpa syarat, tanpa menunda, melepaskan semua tuntutan dan melupakan semua kesalahan. Itu definisi menurut Alkitab tentang pengampunan. Nah, saya secara cepat akan memberikan manfaat mengampuni. Mengapa kita perlu mengampuni? Karena itu memang kehendak Allah, tetapi manfaatnya juga luar biasa. Yang pertama, saudaraku, manfaat mengampuni adalah pengampunan itu membebaskan. Dan kebebasan itu mendatangkan damai dan sukacita dalam diri kita. Matius 18 ayat 34 sampai 35. Yang kedua, pengampunan membuat kita sehat. Amsal 17 ayat ke-22. Studi menunjukkan, saudaraku, bahwa orang-orang yang mengampuni itu akan lebih sehat. Sedangkan orang-orang yang tidak mengampuni akan meningkat terkena penyakit. Karena kepahitan itu akan mengganggu sistem hormonal dan kekebalan tubuh. Hati-hati. Yang ketiga, saudaraku, pengampunan membuat kita jadi orang bijaksana. Haleluya. Jadi kita jadi orang yang bijaksana, penuh dengan hikmat Tuhan. Itu di dalam Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Yang keempat, saudaraku, pengampunan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jadi kalau saudara mau dipulihkan hubunganmu dengan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, maka kuncinya adalah mengampuni. Sebab jika kita nggak mengampuni orang, maka Bapa kita yang di surga tidak mengampuni kita. Yang kelima adalah pengampunan membawa penggenapan janji-janji Tuhan. Markus 11 ayat 24 sampai 26. Barangkali ada janji-janji Tuhan yang sampai hari ini belum digenapi. Barangkali salah satu masalahnya adalah karena kita belum mengampuni. Oleh karena itu hari ini penting sekali kita mengampuni. Kita ampuni orang karena Tuhan menghendaki demikian. Jadi pengampunan itu sekali lagi memberikan manfaat yang luar biasa. Luar biasa. Pengampunan itu kehendak Tuhan. Itu penting, kehendak Tuhan. Jalankan kehendak Tuhan, yaitu pengampunan. Dan satu lagi yang penting adalah, mari kita katakan sama-sama, ini penting. Pengampunan memberkati orang yang mengampuni dan orang yang diampuni. Mari kita katakan sama-sama ya, 2, 3. Pengampunan memberkati orang yang mengampuni dan orang yang diampuni. Haleluya. Indahnya kasih dan pengampunan. Mari hari ini kita hidup dalam kasih, dalam pengampunan. Suami istri hidup dalam kasih dan pengampunan. Orang tua dengan anak hidup dalam kasih dan pengampunan. Gereja diliputi oleh kasih dan pengampunan, maka kemuliaan Allah akan turun secara luar biasa. Saya mau cerita, saudara, kesaksian 2 orang penyanyi tenor, yaitu mereka berasal dari Spanyol. Yang pertama namanya Plácido Domingo dari Madrid, dan yang kedua adalah José Carrera dari Katalan. Kalau kita mempelajari tentang negara Spanyol, memang negara ini dibagi 2 lah, katakan begitu, Madrid dan Katalan. Dan 2 daerah ini saling bersaing dalam segala aspek. Saudara yang senang sepak bola pasti ngerti itu ada kesebelasan ya dari Katalan dan Madrid yang selalu bersaing untuk memperebutkan siapa yang terbaik. Demikian juga dalam dunia tarik suara, di mana kedua penyanyi tenor ini juga bersaing. Dan bersaingnya itu menjadi begitu luar biasa sehingga misalkan kalau yang seorang diundang dalam sebuah konser, yang seorang nggak mau.
Jadi sudah menjadi rival, saudara-saudara. Nah, pada tahun 1987 Carrera terkena leukemia. Dan dia berhenti kerja, dia berhenti bernyanyi, dan dia berobat. Dan keuangannya makin lama menipis, akhirnya dia nggak punya uang lagi. Tapi penyakitnya ini tidak kunjung sembuh. Nah, dia mendapatkan sebuah informasi dari seorang teman bahwa ada sebuah yayasan di Spanyol yang memang bergerak ya di bidang membantu orang-orang yang sakit leukemia, khusus sakit leukemia. Dia dalam keadaan sudah putus asa, udah nggak punya duit. Dia mengajukan permohonan dan puji Tuhan diterima. Yayasan ini membantu dia. Terus dia berobat, akhirnya puji Tuhan dia sembuh dan dia kembali bisa bernyanyi. Nah, saudaraku, yang indahnya adalah ketika dia sudah sembuh, suatu hari dia dapat informasi tentang yayasan yang membantu dia luar biasa ini sehingga dia sembuh. Ternyata orang di balik yayasan itu, yang mendirikan yayasan itu, ada rival utamanya yang dia benci, Placido Domingo, rivalnya. Dan yang lebih indah lagi adalah ketika dia mengetahui bahwa rivalnya ini, Placido Domingo, mendirikan yayasan ini dengan memang tujuan utamanya menolong rivalnya ini. Tapi tentunya dia nggak mau namanya tercantum, karena tentu Carrera akan gengsi dan tidak mau terima bantuan. Dia bersembunyi, tapi di balik itu semua dialah yang berperan. Saudaraku, indah sekali pengampunan, indah sekali kasih. Apa yang terjadi karena tersentuh dengan kebaikan hati rivalnya itu, maka di satu hari ketika Placido Domingo sedang konser, dia datang. Dia menghampiri rivalnya itu, dia peluk, dia minta maaf, dia sangat menghormati. Dan sejak itu, saudaraku, kedua sahabat ini terus menjalin persahabatan, tidak lagi bermusuhan. Dan itu membuat mereka dua-duanya sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi pengampunan itu indah sekali, saudara. Hari ini isi kehidupan keluarga kita dengan kasih dan pengampunan. Jangan izinkan ada kepahitan hati. Minta kasih karunia Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Sebagai ayat terakhir, tapi ini penting sekali untuk kita mengerti dan mengetahui, Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12:15 demikian firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi firman Tuhan sangat jelas. Penulis Ibrani mengatakan jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Sebab ketika hidup kita jauh dari kasih karunia Tuhan, maka dengan mudahnya akan tumbuh akar yang pahit. Kepahitan itu akan dengan mudahnya tumbuh. Jadi dengan kata lain, kalau saudara dan saya hidup dalam kelimpahan kasih karunia, tidak akan ada tempat untuk kepahitan. Tetapi kalau kita memangnya hidupnya jauh dari kasih karunia, maka kita bisa pahit hati. Hari ini, dengarkan khotbah ini, biarlah saudara praktekkan pengampunan. Barangkali ada yang sedang mendengarkan khotbah ini, saudara memang benar-benar sedang sakit hati, sedang pahit hati hidup. Mau sampai kapan? Saudara biarkan itu berlarut-larut sehingga hidupmu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi hari ini dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan untuk berkata, Tuhan, saya mau mengampuni. Dan saya beritahu saudaraku, mengampuni itu sebuah keputusan, sebuah pilihan kita. Dan perasaan kita nanti akan mengikutinya itu. Oleh karena itu hari ini saudara berdoa kepada Tuhan yang berkata, Tuhan, saya mau memutuskan untuk mengampuni. Saudara sebutkan saja nama orang yang saudara benci, Tuhan akan buka tingkap langit. Ingat di surga ada tahta kasih karunia Tuhan, Dia curahkan kasih karunia kepada kita, memampukan kita untuk mengambil keputusan mengampuni. Dan ketika kita sudah mengampuni, percayalah,
hidup saudara akan menjadi berbeda. Ada joy, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Saya akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami nggak mau jauh-jauh dari pintu kasih karunia. Kami mau dekat dengan pintu kasih karunia, supaya kami menerima kasih karunia yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau jadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Tolong kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan. Kami mau tanggalkan kesombongan kami, tapi kami mau jadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Karena inilah dua pilar, dua syarat kami bisa memperoleh berkat-berkat Tuhan, yaitu kasih karunia yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya Tuhan, kami diberi kemampuan, kuasa, yaitu kasih karunia, memampukan kami juga untuk mengampuni. Kami mau ngambil keputusan untuk mengampuni orang. Dan kami tahu ketika kami mengampuni, berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga menjamah umat-Mu yang sedang sakit, dalam pergumulan sakit penyakit, Engkau menjamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijamah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit telah disembuhkan. Yang punya beban berat, mereka tidak putus asa, karena mereka bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan mereka mengalami solusi, mengalami jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sesaat lagi kita akan mendengarkan tips kesehatan dari Dr. Elizabeth Subrata yang dapat membantu kita terus menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bertemu kembali di episode kelima ini yang membicarakan berbagai pertanyaan yang sering timbul sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Yang kelima ini kita membahas pertanyaan yang sering dipertanyakan adalah, apakah kita bisa terjangkit COVID-19, penyakit yang disebabkan coronavirus ini, dari makanan yang kita makan? Banyak yang menjawab sekarang sudah bilang very low, nggak mungkin. Memang kalau kita bahas dari makanannya saja yang kita makan, apanya yang kita makan, misalnya kita makan salad, kita makan steak, makan apa aja deh yang saudara makan, nasi, itu nggak akan membuat kita terjangkit COVID-19 memang, karena dia akan masuk saluran cerna gitu ya. Lain saluran, sedangkan COVID-19 ini ada di saluran nafas, tetanggaan sih sebenarnya. Dan kedua, makanan itu sudah matang. Tapi yang perlu kita pikirkan sekarang adalah waktu menyediakan makanan itu, ya, waktu memasak. Misalnya kita potong-potong ikan, kita nggak sadar ikan itu sudah tercemar oleh virus corona. Lalu kita potong-potong di atas talenan. Talenannya juga kena bangkis atau kena droplet dari si tukang potongnya itu, ya, di supermarket atau di mana, ya, di toko daging. Lalu saudara, akibatnya setelah itu, habis gitu kita kan beli itu, kita masukin kulkas. Nah, kita perlu tahu bahwa justru virus corona ini adalah sangat panjang umurnya atau dipanjangkan umurnya di kulkas. Di kulkas itu dia bisa bulanan, di freezer dia bisa tahunan. Jadi ibu-ibu nih, terutama yang suka belanja untuk dapur, ingat bahwa pendinginan, kulkas, refrigerator, apalagi freezer itu tidak akan membunuh virus ini. Jadi jangan salah persepsinya sekarang. Dia hilang waktu panas, justru waktu dimasak.
Nah, tapi sekali lagi, tadi penyediaannya sebelum kita makan kan kita masak dulu. Lah ibu-ibu potong-potong ikan, potong-potong ayam, begitu ya. Nggak sadar talenannya, pisaunya, dagingnya, begitu ya. Itu tercemar, lalu kita pegang hidung, kita pegang mata, kita pegang mulut, kita nggak pakai masker. Nah, virus itu masuk. Jadi bukan dari makanannya memang yang akhirnya dimasak, yang menyebabkan kita kena COVID-19, tapi waktu penyediaan itu kita pegang bahan mentahnya. Ya, persiapan masakan itu, lalu kita nggak rajin ikutin protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, lalu kita pakai masker, sebisa mungkin jangan garuk-garuk mata, jangan garuk-garuk hidung gitu ya, lalu ke mulut dan dekat mata dan seterusnya gitu. Nah, dari situ masuknya. Jadi kalau memang dari makanan yang sudah matangnya itu enggak, karena dia ke saluran pencernaan, tapi waktu penyediaannya, waktu penghantaran makanan, misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian pesan dari supermarket gitu kan, pesan ikan, pesan macam-macam, lalu nggak cuci, pikir di kulkas itu dia mati. Justru dia senang sekali di udara dingin gitu ya. Virus ini ingat, dia senang, dia berbiak justru di udara dingin. Jadi bagaimana dong caranya sekarang? Sebelum kita bicarakan caranya, saya akan bacakan dulu. Kalau di suhu ruang, di temperatur ruang, virus itu bisa bertahan di paper tissue itu 3 jam. Gitu ya. Lalu kalau di box, di dus tuh ibu beli apa tuh? Misalnya pakai dus, pakai box itu 24 jam. Kalau di talenan tadi itu 2 hari loh talenan kita. Jadi lagi rame tuh kemarin salmon, katanya China sampai stop import itu karena salmonnya kena. Ya karena mungkin di talenannya kena bangkis atau kena droplet dari si tukangnya atau dalam perjalanan ya gitu kira-kira. Karena virus ini akan berkembang di makhluk hidup, apakah manusia ataukah animal gitu. Kalau di benda mati ini, misalnya di talenan, di dus, nanti misalnya lagi di pakaian kita itu 2 hari, lalu di stainless steel itu 2-3 hari, itu kan umurnya 3 hari aja. Jadi kalau saudara mau aman, aduh ada apa enggak, udah taruh di ntar 3 hari baru pegang, dia udah mati. Tapi enggak demikian di tubuh makhluk hidup, animal atau binatang atau kita manusia, dia multiply. Lalu binatang tadi kita taruh di kulkas. Jadi ada baiknya memang kita banyakkan makan sayur sih. Gitu, jadi bisa dicuci dulu sayurnya waktu datang di depan gitu ya. Cuci aja dengan soap yang ringan, yang untuk cuci sayur, jangan terlalu kental, atau yang paling penting bersihkan dengan bersih sekali. Nah kalau daging agak susah nih kalau bersihinnya pakai sabun memang. Kalau ayam dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin hari-hari ini kita lebih banyak makan plant based aja. Kita makan yang plant based aja dulu, banyakin sesuai anjuran pemerintah, banyakin sayur, banyakin buah, lebih gampang cucinya. Gitu ya Bapak Ibu, saudara sekalian, lebih gampang cucinya ya, tadi saya udah bilang pakai soap, nanti cuci lagi sampai bersih, sampai hilang. Oke, saya lanjutkan, tapi ingat kemasannya ya, plastiknya, lalu boxnya gitu ya. Nah, lagi ya, di stainless steel tadi 2-3 hari. Ya, stainless steel gagang pintu atau panci-panci gitu. Lalu di beling glass gitu, itu 4 hari gitu, makanya mesti cuci. Lalu di uang kertas itu 4 hari. Jadi kalau kembalian, ya kalau nggak seberapa udah berkati aja tukang gojeknya deh, nggak usah diambil semua, dikembaliin gitu ya. Kalau takut buat berkati aja deh, nggak usah ambil, karena 4 hari itu virusnya ada, baru setelah itu mati. Lalu di masker, nah di permukaan masker kita nih, yang justru untuk lindungi kita, di permukaannya itu 7 hari. Sekarang kita lihat nih ya, bagaimana menggunakan masker dengan benar ya. 7 hari, jadi buka masker juga harus hati-hati
gitu ya. Ada caranya, lihat cara ini ya. Nah, dengan demikian memang di makanan tidak, tapi di perangkatnya gitu ya, sampai ke tisunya. Jadi sekali lagi cuci tangan, sekali lagi sering-sering cuci tangan. Jangan nanti kita nggak cuci tangan, kita buka makanan, oh kalau gitu pesan aja makanan pakai Gojek, kan makanan aman udah matang. Tapi lupa, kita memang habitnya nggak bagus, nggak mau cuci tangan, lalu kita buka boxnya, lalu tangannya nggak dicuci, kita suapin anak, deket-deket kan gitu ya, suapin baby kita, anak kita, atau siapa deh di rumah begitu. Nah, jadi penularan itu bisa di situ. Nah, sekarang kita belajar kalau bisa sebisa mungkin supaya nggak tercemar terlalu banyak. Tadi saya bilang makan sayur, lalu bikin sendiri di rumah. Ya, kalau datangin dari luar nanti berhubungan sama kemasan. Bikin di rumah ini ada es teler. Saya bikin ini isinya bikin sendiri, ini bisa nggak pakai gula. Ingat, gula membunuh imun sistem, gula membunuh bakteri baik di usus kita ya, sehingga nanti bakteri baiknya nggak bisa berfungsi membuat tentara untuk melawan virus corona. Lihat yang sebelumnya. Nah, ini adalah es teler bikin sendiri, nggak pakai gula, karena kokonat itu manis, ada nangka itu udah manis, lalu kan pakai kelapa itu udah gurih, lalu pakai avocado kan, alpukat itu udah gurih, mestinya dia kedua bertemu dengan manis itu udah enak, apalagi ada jackfruit atau nangka, nggak perlu lagi untuk pakai gula. Ingat, hindari gula di hari-hari seperti ini. Nah, kita bikin sendiri lebih steril ya di sini. Jadi nangka juga lebih gampang cucinya, misalnya beli nangka gampang, kulitnya keras, cucinya lebih gampang ya, sabunnya nggak masuk ke dalam. Demikian juga kelapa dan seterusnya begitu, even avocado sekalipun. Nah, jadi ibu-ibu coba sekarang diputar menunya sedemikian rupa sehingga kita tidak banyak kontak dengan permukaan daripada yang menyertai makanan ini. Ya, saya bisa kasih satu resep lagi juga. Ingat, fiber is fighter. Jadi banyakin, tadi saya bilang pesan sayur karena fiber is fighter. Kalau perlu nanam sendiri. Nah, di belakang saya ini kemangi saya nih dari kebun. Ini kebun benar-benar hidup. Ini kemangi, bagus ya. Ini fiber, gitu ya. Nggak disuruh makan kemangi begini aja. Ini bisa juga sih dibikin smoothie. Tapi saya ajarin bikin nasi uduk, gitu. Ini wangi sekali untuk masukin nasi uduk. Nasi liwet ya ibu-ibu. Ingat, fiber is fighter. Selalu saya ngomong ini di tiap episode. Fiber itu yang banyak di sayur, di buah, itu adalah fighter karena dia membentuk postbiotic short chain fatty acid dari mikrobiom kita, lactobacillus kita ya. Jadi kita masukin makan fiber. Nasi merah itu fibernya lumayan, 1 cup itu 5 gram. Ya, kalau Anda makan nasi merah, ingat paling tidak kita bisa 20-25 gram fiber, supaya fiber ini bisa kasih makan mikrobiom di usus kita. Mikrobiom ini bikin tentara, short chain fatty acid. Ingat itu selalu. Jadi apapun usahain pakai fiber. Oke, jadi jangan nasi putih, nggak ada seratnya. Kita makan nasi merah 1 cup aja udah 5 gram, banyak serat. Kan nggak enak nasi merah. Ayo kita liwet sekarang. Kita liwet, masak dulu ya ibu-ibu. Nasi merahnya rendam dulu 2 cup semalaman, 2 cup nasi beras merah dengan 2 cup air, sudah cuci ya. Pagi-pagi tinggal tambahin 2 cup air, gak usah dibuang airnya yang semalam kan udah dicuci. Tambahin lagi 2 cup, semua total 4 cup. Lalu masak, pakai lengkoas, pakai salam, pakai serai gitu ya, kan mau liwet gitu. Pas udah mateng, wangi, udah mateng nih, masih berasap, ibu-ibu cepet-cepet ambil bawang merah, iris halus, cabe gitu ya, mau bikin nasi liwet kan. Lalu apalagi coconut cream
ya bikin sendiri atau santan. Belakangan jadi taruh santannya. Ya, santannya udah dikulkasin dulu sehingga dia berbentuk krim. Lihat episode saya sebelumnya, saya ajarin itu coconut cream ya. Santan kau taruh kulkas ke kepalanya, ambil ke krimnya, adukin ke nasi liwet itu jadi kayak nasi uduk begitu. Nah, tambahin ini yang banyak. Mau 3 genggam, mau 4 genggam, saya suka 6 genggam, 7 genggam ini loh. Karena di kebun saya ini terus-terusan dia berdaun. Nah, dia sendiri adalah fiber. Nah, jadi kita makan nasi liwet itu udah banyak fiber dari cabai, dari bawang, dari ini, lalu mau lagi bisa tambah kacang merah kecil-kecil gitu ya, bisa juga yang udah dikukus dimasukin begitu untuk nambah protein dari situ. Dan sekali lagi itu juga adalah fiber dari beans gitu ya, dari polong-polongan. Jadi alangkah bisanya sekarang ini kita melawan ya, bertahan dari serangan virus ini kalau kita punya knowledge. Ya, mari kita berpengetahuan karena Alkitab juga bilang pengetahuanlah yang menjauhkan kita dari binasa, dari died needlessly, dari mati yang belum waktunya mati, meninggal gitu ya kira-kira. Nah, nanti bisa lihat di ini saya MP4 saya macam-macam resepi di situ, atau di MP3 saya banyak sekali resep yang sehat tapi enak, penuh sekali fiber ya, dari Estella dan ini dan seterusnya. Jadi mulai sekarang mari kita bertanam. Jadi supaya kita nggak terlalu juga banyak dengan hubungan dengan di luar ya, tinggal metik sendiri dan itu pasti jauh-jauh lebih sehat ya. Jadi terima kasih. Hari ini semua tahu bahwa makanan memang tidak bisa menyebabkan kita jadi kena COVID-19, tapi yang sekelilingnya itu, waktu persiapan, lalu bungkusnya, lalu ini permukaan daripada benda mati sekitarnya itu bisa menularkan ya. Kalau kita nggak gampang cuci tangan, lalu kita pegang mata, hidung gitu. Oleh karena itu ikuti semua protokol kesehatan ya, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker yang benar dan seterusnya. Tuhan memberkati. Engkau Bapa yang setia dan Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan buat cinta dan kasih-Mu. Kasih karunia-Mu cukup buat kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana adanya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Engkau. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu. Kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan karena belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Melainkan karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan pada saat ini buat firman yang sudah ditaburkan Tuhan oleh Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Bunadi Subrata. Biarlah firman itu Tuhan yang sudah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu Tuhan mengubah kehidupan kami, mengubah cara pandang kami, membuat roh kami menyala-nyala Tuhan, membuat kami bersemangat Tuhan, membuat kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang baru, dengan hikmat yang baru daripada Engkau Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan dari maut. Oleh karena Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang menyertai Tuhan hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau sertai mereka Tuhan. Engkau cukupkan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai Tuhan. Supaya sukacita-Mu Tuhan ada Tuhan dalam kehidupan mereka, ada dalam keluarga mereka Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari kesusahan, jauhkan mereka Tuhan dari Tuhan pandemi COVID-19. Jauhkan mereka Tuhan dari wabah Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari Tuhan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan sukacita-Mu tetap Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka, lewat keluarga mereka, lewat pekerjaan mereka Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Karena firman berkata kepada kami Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi garam-Mu Tuhan, menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan digenapi Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangatta Laut sampai Pulau Rote. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan, dalam jamahan-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Ketika Tuhan ada anak-anak-Mu yang berdoa Tuhan, sebagaimana firman berdoa berkata Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kerendahan hati, dan meninggalkan kejahatan kami, bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat, kembali kepada Engkau Tuhan, memuliakan nama Engkau, maka Engkau berkata, Engkau akan memulihkan keadaan bangsa kami, memulihkan keadaan kami di dalam nama Yesus, dan itu akan terjadi di bangsa kami. Bapa di surga, berkati Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dan jajaran kementerian Tuhan. Indonesia maju Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka dengan hikmat dan pewahyuan daripada Engkau Tuhan. Berikan mereka kecerdasan daripada Engkau ya Tuhan. Supaya mereka Tuhan bisa Tuhan mengambil langkah-langkah bijak Tuhan di dalam menghadapi Tuhan pandemi COVID-19 ini dan juga krisis ekonomi yang sedang melanda dunia dan juga bangsa kami. Secara khusus kami berdoa bagi Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, Joko Widodo Tuhan, dan juga Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mereka adalah pemimpin bangsa kami. Urapi mereka Tuhan, pakai kehidupan mereka Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di bangsa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, buat Tuhan kepala-kepala daerah. Kami serahkan kepala-kepala daerah dalam tangan Tuhan. Mulai dari Tuhan Gubernur Tuhan, kami berdoa Tuhan buat wali kota, buat Tuhan bupati, buat camat Tuhan, buat Tuhan kelurahan, buat kepala desa, buat RT RW. Kau pakai mereka Tuhan, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang sudah diangkat dan ditetapkan bagi bangsa kami, supaya mereka Tuhan membawa Tuhan berita-berita yang baik bagi masyarakat, membawa Tuhan berita-berita yang segar bagi masyarakat, yang optimis Tuhan, membawa berita-berita yang Tuhan penuh Tuhan kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, supaya nama-Mu Tuhan dipermuliakan Tuhan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat Tuhan, buat fakir miskin anak-anak telantar Tuhan bagi bangsa kami. Sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa fakir miskin anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Bila di masa pandemi ini Tuhan, bila di masa Tuhan pandemi dan krisis ekonomi yang melanda dunia dan bangsa kami, mereka dipelihara Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka Tuhan dicukupkan Tuhan, mereka diperhatikan Tuhan oleh pemerintah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ada sukacita-Mu yang besar di tengah-tengah mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu Tuhan senantiasa Tuhan menyertai bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu dan pergerakan yang besar akan datang menghampiri bangsa kami Tuhan, melebihi dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa akan bangkit Tuhan generasi Tuhan, generasi militan, generasi Tuhan ganda besi Tuhan di bangsa kami, generasi penuntas di dalam nama Tuhan Yesus, untuk Tuhan menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Doa kami ini jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah online kita. Mari kita angkat tangan, arahkan hati kepada Tuhan untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Sampai jumpa di penggalian Alkitab di hari Rabu jam 7:30 malam, di DPP hari Jumat jam 7:30 malam, dan di ibadah online minggu depan. Kami semua turut berbelasungkawa kepada Bapak Hendra dan keluarga atas berpulangnya Ibu Sundari kembali bersama-sama dengan Bapa di surga hari Minggu 21 Juni 2020 lalu. Kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus menyertai.